Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada subuh yang cerah ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat kesempatan dan kesehatan bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kemudian kita mengikuti kajian at-tafsir. Mudah-mudahan hadirnya kita di masjid ini senantiasa berikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mulai kajian kita bersama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mari kita baca surah Ali Imran ayat 1 sampai 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzalat tawrata wal injil min qablu hudan lin-nasi wa anzalal furqan. Innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum adzabun syadid wallahu azizun dzuntiqam. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wa la fis samaa. Huwa alladhi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha'. La ilaha illa huwal azizul hakim. Shadaqallahul azim. Hadirin yang berbahagia, surah Ali Imran, muqaddimah dari surah Ali Imran ini sudah kita bahas pada pekan yang lalu, di mana kalau kita membaca suratul Fatihah, di dalamnya kita minta perlindungan kepada Allah agar diberikan jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan yang lurus itu ada dua. Jalannya orang-orang yang Allah berikan nikmat dari jalannya para nabi, para rasul, para solehin, para syuhada. Yang kedua, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala atau jalannya orang-orang yang sesat. Al-maghdub ad-dallin. Dalam surah Al-Baqarah kita telah membahas berbagai macam perangai dari orang-orang al-maghdub yang dibenci, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Baqarah kita banyak membahas tentang karakter orang-orang Yahudi. Nah, pada surah Ali Imran ini akan banyak membahas tentang ciri-ciri dan karakter orang-orang Nasoro, orang-orang Nasrani. Yang disebutkan dalam Al-Fatihah itu waladdallin. Nah, awal dari surah Ali Imran ini Allah Subhanahu wa taala mulai dengan Alif Lam Mim, sama dengan
awal dari surah Al-Baqarah, yang mana maknanya para ulama tafsir mengatakan wallahu a'lam. Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengetahui makna alif lam mim, karena ini bukan kalimat. Ini susunan huruf hijaiyah yang memang di dalam ilmu Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan, di antara hikmah menyebutkan huruf muqatta'ah, huruf-huruf hijaiyah di awal ayat dalam setiap surat, itu ingin menunjukkan kepada orang-orang Quraisy yang fasih dalam bahasa Arabnya bahwa orang Arab sendiri saja tidak bisa mendatangkan huruf muqatta'ah, huruf-huruf yang ada dalam Al-Quran ini. Mereka sendiri pun tak tahu maknanya. Nah, ini luar biasa di dalam Al-Quran. Maka Allah Subhanahu wa taala ya meminta untuk ya membuat satu ayat atau membuat satu surah ya kepada orang-orang Quraisy agar mereka bisa mendatangkan semisal Al-Quran, baik satu ayat atau satu surah. Tidak mampu mereka untuk mendatangkannya. Nah, ini di antara kemukjizatan Al-Quran. Ayat yang kedua, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu, adapun Allah Subhanahu wa taala. Ini penjelasan tentang siapa itu Allah. Nah, ketika bertanya, ada yang bertanya, Allah itu siapa? Dalam awal dari surah Ali Imran ini dijelaskan, Allah itu adalah la ilaha illa huwa. Tiada ilah. Tiada ilah ini apa maknanya? Ilah ini memiliki beberapa makna. Ilah ini adalah sesuatu yang dicintai. Ilah ini maknanya sesuatu yang dicintai. Sesuatu yang kedua, sesuatu yang digandrungi. Ilah juga ini. Kemudian sesuatu yang diagungkan. Sesuatu yang diagungkan. Yang keempat, sesuatu yang dia berlindung kepadanya. Manis sajara ilaihi. Jadi sesuatu yang dijadikan tempat berlindung. Itu ilah. Makna lainnya ilah itu adalah sesuatu yang diibadahi, sesuatu yang diibadahi. Maka ini semua adalah makna dari ilah. Yang Allah katakan la ilaha, tiada sesembahan, tiada sesuatu yang dicintai, tiada sesuatu yang dijadikan, yang digandrungi, sesuatu yang berlindung, ya, sesuatu yang diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah bunyi dalam dua kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jadi ini adalah semakna dalam dua kalimat syahadat. La itu penafian, la ilaha, tiada ilah, tiada Tuhan. Maka kalau ini ilah biasanya kan diartikan dengan Tuhan. Kalau Tuhan sebenarnya dalam istilah Islam itu tidak ada sebenarnya ilah itu. Ya, ilah itu memiliki banyak makna sebagaimana yang Anda sampaikan. Tiada sesembahan, tiada yang dicintai, cuman karena tidak bisa diakomodir dalam bahasa Indonesia, akhirnya disebutkan kata Tuhan. Nah, maknanya bahwa Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat la ilaha ini menunjukkan bahwa ada sesembahan. Ada di antara manusia yang menjadikan hawa nafsunya yang dituruti
Ada manusia yang menyembah pohon, ada manusia yang menyembah batu, ada manusia yang menyembah lembah atau menyembah laut, ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah bulan, dan lain-lain sebagainya. Itu semuanya la ilaha dinafikan, ditiadakan semuanya. Itu semuanya dinafikan, ditiadakan. Kemudian diisbat, ditetapkan illa huwa, kecuali Allah Subhanahu wa taala yang layak untuk diibadahi, yang layak untuk disembah, yang layak untuk dicintai, yang layak dijadikan ya tempat untuk meminta, tempat untuk beribadah, tempat untuk berlindung. Nah, ini semuanya kemudian disebutkan la ilaha illallah, la ilaha illa huwa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyifati Al-Hayyu Al-Qayyum. Sebenarnya la ilaha illa huwa sudah cukup, tapi ternyata disifati lagi. Ini diantara sifat Allah Subhanahu wa taala Al-Hayyu. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha hidup. Al-Hayyu, dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha hidup. Ini menunjukkan bahwa Tuhan itu mestinya hidup, bukan benda mati. Yang disembah adalah Al-Hayyu, yang maha hidup. Karena yang maha hiduplah ini yang kemudian menciptakan makhluk hidup. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha hidup dan menciptakan makhluk yang hidup. Karena tidak mungkin benda mati menciptakan yang hidup. Karena benda mati tidak bisa berbuat apa-apa. Ini akidah, bab akidah. Al-Qayyum. Apa Al-Qayyum? Dengan dia qaim binafsihi, dia ya berdiri sendiri, tidak butuh bantuan orang lain dalam proses apa saja, dalam menciptakan makhluknya, di dalam ya mengatur segala urusan makhluknya. Allah Subhanahu wa taala sendiri, tidak butuh bantuan orang lain. Nah, di antara bentuk ininya adalah ketika menciptakan manusia, proses penciptaan manusia, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakannya secara mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Manusia diciptakan dari saripati mani. Maka kemudian disyariatkannya seorang laki-laki perempuan menikah. Dari saripati mani itu dikeluarkan, ya, masuk ke dalam rahim, maka kemudian selama 40 hari berubah menjadi segumpal darah. Dari segumpal darah berproses selama 40 hari menjadi segumpal daging. Dari segumpal daging berproses selama 40 hari berubah menjadi ya, tulang, ya. Kemudian di situ dibentuk manusia yang sempurna, bayi dalam kandungan. Kemudian di situ diciptakan tulang-tulang kita ini. Ada kepala. Dari mana kepala ini? Kepala yang ada tulangnya yang keras, tulang tangan, kaki, seluruh anggota tubuh, rangka itu diciptakan dari air, setetes air mani. Apakah itu ada dengan sendirinya? Tidak mungkin berproses dengan sendirinya. Nah, itu adalah proses penciptaan manusia, yang itu semuanya yang menciptakannya, yang memprosesnya adalah Allah Subhanahu wa taala.
Manusia itu hanya sebagai asbab saja. Manusia sebagai asbab saja. Jadi sangat luar biasa. Al-Hayyu Al-Qayyum. Maka di awal ayat ini Allah Subhanahu wa taala ingin orang yang membaca surah Ali Imran ini kuat akidahnya. Agar umat Islam kuat ibadahnya, keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa yang menghidupkan dan mematikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Al-Hayyu, Maha hidup, tidak pernah mati. Ini yakin keyakinan Allah Maha hidup, tidak pernah mati. Huwal awwalu wal akhiru. Tidak ada permulaan dan tidak ada akhiran. Al-Hayyu, Maha hidup. Sedangkan Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala ada proses dalam hidupnya. Ada yang berproses dari lahir, kan gitu kan? Ada yang tiba-tiba ya langsung jadi Tuhan, dan Tuhan tuh banyak. Tuhan langit, Tuhan bumi, Tuhan angin, semuanya banyak sekali Tuhan. Ini apa namanya? Dan tidak jelas juga tidak jelas ciptaannya. Tak ada satupun Tuhan-Tuhan selain Allah yang terlihat, yang ada ciptaannya. Itu tidak ada. Tunjukkan ada Tuhan selain Allah yang menciptakan semisal semut saja. Tak ada. Nah, maka ini semuanya menunjukkan bahwa yang layak untuk dicintai, yang layak untuk diibadahi itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita baca, senantiasa baca nih. 2 kalimat syahadat kita baca dalam sholat kita. Itu bentuk pengikraran. Begitu juga orang yang belum beragama Islam, dia pintunya adalah 2 kalimat syahadat. Ketika sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka dia telah masuk dalam Islam dan dosa-dosa masa lalunya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat luar biasa. Ini misalnya orang dari umur 0 sampai 60 tahun dia belum beriman. Banyak perbuatan kemaksiatan yang dilakukannya. Tapi ketika dia mengucapkan 2 kalimat syahadat ini, la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka dosa-dosa selama 60 tahun itu dihapus, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat luar biasa. Ya, dan ini menunjukkan juga. Nah, sebaliknya terkadang ada juga yang mengatakan bahwa orang yang baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah malah masuk neraka. Ada enggak? Orang ketika membaca tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, masuk neraka karena bid'ah juga. Padahal prinsipnya adalah ketika non muslim saja ketika berumur 60 tahun masuk Islam, dosa-dosa masa lalunya diampuni karena membaca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini ada yang muslim, sudah muslim dia baca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, masuk neraka pula. Masuk akal juga ya. Nah, kembali ke sini. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, yang maha hidup dan maha ya berdiri sendiri, yang mengurus segala makhluknya dengan kun fayakun. Ini luar biasa. Nah, ayat yang ketiga
Nazzala 'alaikal kitab. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan. Ada menarik makna nazzala dengan anzala. Dalam ayat yang lainnya ada kata anzala. Kalau ini nazzala. Nah, di antara makna wazan pola dari nazzala, fa'ala yufa'ilu, nazzala yunazzilu, artinya dia melakukannya secara terus-menerus. Kalau nazzala artinya Allah Subhanahu wa taala menurunkannya secara terus-menerus, bukan satu kali. Nah, dialah Allah Subhanahu wa taala menurunkan alaika kepadamu wahai Muhammad alkitab. Alkitab ini maknanya adalah Al-Qur'an. Maka dalam prosesnya juga Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad itu selama 23 tahun. 23 tahun di kota Mekah, terus bertahap sampai ke kota Madinah, sampai sebelum meninggal dunia. Itu bertahap. Apa hikmahnya? Untuk semakin menguatkan keyakinan, menguatkan hati dari Rasulullah dan para sahabatnya. Kalau seandainya turunkan langsung satu kitab, itu belum tentu bisa langsung diresapi. Ya. Jadi ini sangat luar biasa. Dialah Allah yang menurunkan. Maknanya bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah yang memang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara khusus, disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril alaihi salam. Allah yang menurunkan. Ini bukan, nah, Al-Quran ini bukan karangan Nabi Muhammad. Al-Quran ini bukan karangan para sahabat. Al-Quran ini murni dari Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan bil haqqi dengan kebenaran. Fungsinya Al-Quran itu adalah musaddiqa. Musaddiq, memberi pembenaran, membenarkan ajaran-ajaran sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena agama para nabi dan rasul, agama nabi dan rasul, kita tahu nabi berapa jumlahnya? Masih ingat? Jumlah nabi dan rasul 124.000 nabi dan rasul. Kemudian dari situ ada 315 rasul, dan dari 315 rasul itu yang wajib diketahui ada 25. Agama dari semua para nabi dan rasul apa? Agamanya? Agamanya Islam. Hanya syariatnya yang berbeda-beda, kitab sucinya yang berbeda-beda. Nah, agama para nabi dan rasul yang terdahulu itu syariatnya berbeda, tetapi agamanya tetap satu, yaitu al-Islam. Nah, Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ini dengan Al-Quran sebagai penyempurna dari ajaran ya sebelumnya. Karena memang yang universal komprehensif ini adalah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, gitu. Dia sebagai musaddiq. Maka karena dia musaddiq, maka ajaran-ajaran dari kitab-kitab suci yang dibawa oleh para nabi dan rasul sebelumnya hendaknya dikiaskan dengan Al-Quran, ditimbang dengan timbangan Al-Quran. Kalau tidak sesuai dengan Al-Quran, maka itu telah mengalami distorsi. Musaddiq lima baina yadaihi, dari kitab tersebut, wa anzalat Taurat wal Injil. Dan ini menarik, di sini menggunakan kata anzala.
Kalau sebelumnya nazzala, kalau ini anzala. Anzala maknanya turun satu kali. Nah, sedangkan Allah Subhanahu wa taala ya terkait dengan kitab Taurat dan Injil itu diturunkan sekali. Nah, At-Taurah dan Injil. Taurat ini biasanya diartikan dengan perjanjian lama, kitab perjanjian lama. Injil, kitab perjanjian baru. Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa. Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Maka kalau dikatakan agama langit, agama samawi ada berapa? Satu saja, yaitu Islam. Allah Subhanahu wa taala tak pernah menurunkan agama selain Islam. Yang Allah turunkan hanya kitab sucinya yang berbeda, Taurat, Injil, Zabur, ya, kemudian Al-Quran, kemudian suhuf suhufi Ibrahim wa Musa. Suhuf itu lembaran-lembaran panduan selain dari kitab suci itu. Suhuf, ya, suhufi Ibrahim wa Musa. Nah, kitab Taurat dan Injil ini ada juga sebagiannya yang ya sesuai, ada yang tidak sesuai. Nah, tidak sesuai ini banyak yang ya mengalami distorsi, perubahan-perubahan. Ya, dalam tataran ininya saja Injil itu kan banyak bentuknya. Nah, nama Injil itu disesuaikan dengan nama penulisnya. Ada Injil Barnabas, karena memang Barnabas yang menulisnya. Injil Matius, Yohanes, Markus, itu karena penulisnya namanya itulah kemudian disebutkan. Tapi nanti dalam Injil Matius dengan dengan Barnabas itu ada sedikit perbedaan. Kalau dalam Injil Matius itu Yohanes itu disebutkan apa? Tuhan itu, Yesus itu adalah Tuhan. Tapi kalau dalam Barnabas itu adalah ya utusan Allah. Ini dalam Barnabas utusan Allah itu. Nah, nanti akan banyak sekali, dan Injil ini banyak diterjemahkan ke dalam banyak bahasa, ada bahasa Injil Melayu, Injil, dan tidak ada teks aslinya. Tidak ada teks aslinya. Ini yang menyebabkan banyak mengalami ya distorsi itu tadi. Nah, sedangkan Al-Quran itu murni dengan bahasa Arab. Mau diterjemahkan ke dalam bahasa apapun, teks aslinya ada. Maka tidak akan mampu untuk di distorsi. Contoh misalnya pengalaman distorsi itu, kalau dulu mungkin pezina, ada istilah pezina, kemudian turun lagi di dalam bahasa Indonesia tuh mengalami distorsi, kemudian berubah menjadi WTS, nah, ya kan, wanita tuna susila. Kemudian mengalami sekarang ini PSK, perempuan seks komersial. Kemudian setelah itu sekarang berubah menjadi kupu-kupu malam. Jadi ini perubahan apa? Kalau orang sekarang ini ketika membaca kupu-kupu malam, bagus berarti. Gitu. Jadi ini ayam kampus, kan gitu kan. Jadi dari situ kalau tak ada teks aslinya itu sudah kemana-mana. Nah, ini diantara perubahan-perubahan itu. Nah, maka At-Taurah wal Injil ini banyak mengalami distorsi. Nah, untuk mengetahui dia sesuai dan tidaknya, maka dikiaskan dengan Al-Quran. Min qablu, pada sebelumnya, hudan. Al-Quran sebagai hudan, petunjuk. Lin nasis, bagi manusia. Jadi Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk, bukan untuk pajangan. Al-Quran itu untuk dibaca, dipelajari, dan dijadikan petunjuk, bukan dijadikan pajangan,
atau hanya untuk musabaqah, pertandingan, atau untuk ngusir jin. Ini banyak, Al-Quran ada hanya untuk fungsinya ngusir jin. Ini juga masalah juga. Jadi Al-Quran diturunkan ini adalah sebagai hudan, petunjuk, hudan lil muttaqin, hudan linnas, supaya banyak dibaca, dipelajari, diamalkan, didakwahkan. Ini banyak orang nyalahartikan Al-Quran, beli simpan di atas pintu atau jendela rumah, tidak pernah dibuka, supaya apa? Setan tak masuk. Setan tak masuk situ, masuk dari ventilasi yang lain. Nah ini ya, ini banyak kurang dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Wa anzalal furqan, dan Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan Al-Furqan. Maka kemudian Allah katakan, innalladzina kafaru bi ayatillah, sesungguhnya orang-orang yang kafir, yang tidak beriman, yang menutup dirinya bi ayatillah, dengan ayat-ayat Allah yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Karena pada masa Quraisy ya banyak orang-orang rahib-rahib yang kemudian mereka sebenarnya telah membaca dalam kitab Taurat dan Injil tentang kebenaran Nabi Muhammad SAW dengan tanda-tandanya. Ya'ti min ba'dihi ismuhu Ahmad, akan datang nanti di akhir zaman ada nabi terakhir yang itu di daerah yang tandus, kemudian dia akan hijrah ke kebun kurma. Itu dari kota Mekah dan Madinah, itu sudah sebutkan dalam kitab Taurat dan Injil. Namanya Ahmad. Dia tidak mau menerima zakat. Ya, dia hanya menerima hadiah. Terus itu tanda-tandanya, ada khotam kenabian, ada stempel kenabian di punggungnya. Itu ada tanda-tandanya, dan di dalam kitab suci itu tidak ada. Nah mereka mengakui. Maka Buhairah itu ketika melihat, kayaknya ada anak muda ini lain, dipanggilnya, kemudian ditanya, ini betul, engkau adalah nabi. Nah, sesuai dengan ini, nanti engkau akan sesuai dengan petunjuk dalam kitab Injil itu, engkau akan diusir oleh kaummu, ya. Kemudian kalau seandainya aku masih hidup, aku akan membelamu, kan gitu ya. Ini sangat luar biasa. Kenapa? Karena dia tahu tentang tanda-tanda kenabian. Tapi orang yang ingkar, sudah tahu kemudian ingkar, bi ayatillah lahum adzabun syadid, mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Wallahu azizun dzuntiqam, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Aziz, Maha Perkasa. Dzuntiqam, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki kemampuan untuk membalas setiap perbuatan manusia, termasuk yang mengingkari tentang Al-Quran, berarti sama juga mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kelimanya, innallaha, sesungguhnya Allah, la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama, tidak ada yang tersembunyi sedikit pun di langit dan di bumi. Ini sangat luar biasa. Allah Subhanahu wa taala sampaikan, Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Sampai apa yang kita pikirkan, apa yang kita niatkan, Allah Maha mengetahui. Tak ada yang tersembunyi bagi Allah, di langit maupun di bumi. Bahkan semut yang hitam di batu yang hitam, di malam yang gelap gulita, Allah Maha mengetahuinya. Allah Maha melihat. Ini maka sangat luar biasa. Nah, maka tidak bisa orang itu kemudian menyembunyikan. Ya, Allah Maha mengetahui isi hati. Isi hati Allah Maha mengetahui. Manusia tidak ada yang tahu. Yang tahu itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Niat kita ini apa yang kita pikirkan, apa yang kita kerjakan. Manusia itu hanya sebatas melihat saja, ya sudah misalnya di balik dinding, kita sudah tidak tahu. Tapi bagi Allah itu sangat mudah sekali.
Ya salah satu contoh sekarang ini salah satu contoh teknologi yang dibuat manusia dengan adanya ya alat bantu untuk melihat ya misalnya ada kacamata yang tembus pandang. Itu buatan manusia tuh, tembus pandang yang terhalang itu, apalagi kalau senjata yang canggih ya, itu berapa tembok, ketebalan tembok pun bisa. Nah ini sangat luar biasa. Itu manusia, buatan manusia, yang manusia itu terbatas juga. Ya bagi Allah itu sangat mudah sekali, nampak semuanya bagi Allah Subhanahu wa taala apa yang dilakukan oleh manusia. Ya, sebelum dilanjutkan ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Ustaz katakan bahwa Allah itu berdiri sendiri, tidak butuh bantuan orang lain. Bagaimana tidak memaknai malaikat ini untuk Allah? Iya. Ini ada malaikat, termasuk manusia. Ya, kenapa manusia diperintahkan untuk berdakwah? Padahal Allah Maha Kuasa kan, memberikan hidayah, kasih aja hidayah. Itulah irodahnya Allah. Keinginan Allah Subhanahu wa taala. Nah, keinginan Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa diintervensi. Allah menginginkan, Allah menciptakan makhluknya. Nah, maka makhluknya ini kemudian diberikan taklif, diberikan kewajiban-kewajiban, beban-beban yang harus dilaksanakan. Nah, begitu juga dengan malaikat. Allah ciptakan malaikat dalam rangka menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah iradahnya, keinginan Allah Subhanahu wa taala. Yaf'alu ma yasha, Allah melakukan sesuatu ya tergantung dari keinginan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang ditugaskan menurunkan wahyu seperti apa? Malaikat Jibril, ada menurunkan hujan, ada yang mencabut nyawa dan seterusnya. Itu bukan berarti menunjukkan bahwa Allah tidak mampu melakukannya. Tetapi ini menunjukkan irodahnya, ya, irodahnya Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Termasuk mungkin kita bisa melakukan, kalau anak kita ya, ini kalau tataran manusia, makhluk kita, ya, kita sendiri bisa melakukannya, tapi kemudian kita nyuruh anak kita, ambilkan kopi, ambilkan teh, itu. Padahal kita mampu melakukannya. Cuman itu adalah keinginan kita untuk ya, menyuruh anak kita, gitu. Gitu Pak ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kejadian beberapa hari yang lalu dengan kunjungan Paus. Jadi imam masjid Istiqlal tentunya kan mengadakan toleransi, kemudian semua agama sama itu tentunya berdasarkan budaya berdasarkan ayat Al-Quran. Nah, bisa apa dasar dari pola pikir dia itu dan di mana kekeliruannya masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, prinsipnya di dalam Islam, di dalam akidah Islam, tidak semua agama itu sama. Itu Pak, itu prinsip utamanya. Bukan semua agama itu sama, tapi tidak semua agama itu sama. Berbeda Pak. Taunya agama itu berbeda dari mana? Pertama, Tuhannya berbeda. Bukan masalah amaliyah. Kalau amaliyah ya semuanya sama. Dari tataran amaliyah, membantu, kemudian ini itu tataran amaliyah. Tapi kalau agama itu adalah konsep keyakinan seseorang. Nah, itu yang membedakan yang pertama, Tuhannya beda. Yang disembah itu berbeda. Dari situ dulu. Dari itulah konsep agama. Tuhan itulah yang membuat aturan main di dalam hidup. Nah, maka di dalam Islam bahwa inna dina indallahil Islam, agama yang diridhoi oleh Allah itu adalah
Islam, yang diakui hanya Islam. Bahkan disebutkan dalam surah Al-Imran nanti di akhir ayat ini, wa may yabtaghi ghairal islami dina, siapa saja yang mencari agama selain Islam, falay yuqbala minhu, tidak akan diterima, wa huwa fil akhirati minal khasirin, di akhirat dia akan merugi. Itu konsep agama. Nah, itu pertama, bahwa umat Islam harus meyakini bahwa agama Islam ini adalah agama yang diridhoi oleh Allah, agama yang benar. Selainnya ya tidak benar. Kalau yang lain benar juga berarti bermasalah dalam akidahnya. Keduanya, toleransi. Ketika kita sudah meyakini tentang kebenaran Islam ini, agama lain seperti apa? Ya kita toleransi. Maknanya toleransi itu adalah menghormati keyakinan dan ibadah dari agama lain, bukan ikut-ikutan. Jadi toleransi itu bukan ikut-ikutan, tapi menghormati. Silahkan orang lain, agama lain meyakini keyakinannya, tidak boleh diganggu. Menghargai, ya menghargai, betul, menghargai keyakinan dari orang lain, menghargai dia sebagai manusia. Sama dalam riwayat itu disebutkan ketika suatu saat Nabi duduk-duduk dengan sahabat, ada orang yang membawa jenazah Yahudi. Lalu Nabi berdiri, ditanya, apa berdiri ya Rasul? Dia kan Yahudi. Alaysa huwa insan, bukankah dia manusia? Dia dihormati, dimuliakan manusianya. Dia sebagai manusia. Ini luar biasa akhlak Nabi, karena manusianya. Tapi masalah agamanya tidak bisa. Jadi toleransi itu bukan ikut-ikutan, tapi membiarkan ya orang lain beribadah sesuai dengan. Nah, berikutnya bagaimana dengan konsep ini yang diantara kekeliruan menurut hemat kami itu adalah ketika kedatangannya disambut dengan tola al-badru alaina. Tolaan datang paus. Iya, itu kan tolaan ini Nabi datang. Ini dibaca lagi Injil. Ya, bukan begitu konsep toleransi sebenarnya. Kita beribadah di masjid silakan. Agama lain tidak boleh mengganggu. Mereka beribadah di tempat agamanya masing-masing, silahkan, jangan diganggu. Itulah toleransi. Nah gitu. Sama dengan sebenarnya konsep ini mengucapkan salam. Umat Islam mengucapkan salam sesuai dengan ajarannya sebenarnya. Nah, nanti agama lain silahkan mengucapkan dengan salamnya mereka. Jangan diganggu. Dihormati saja semuanya. Bukan satu orang Islam mengucapkan semua salam dari agama itu, mengucapkan dalam. Itu bukan toleransi namanya. Ya, ngikut. Kalau dikatakan itu perlu kajian lagi, Pak. Apa? Imam besar, imam besar di masjid yang paling besar. Tentu aja mencium Iya. Paus itu, paus ikan paus. Itu gimana hukumnya? Nah, kalau dikatakan ini sebenarnya ya, kalaupun tidak, kalau murtad udah jelas otomatis tidak murtad, Pak. Tapi ya berlebihan itu dalam. Tapi dibilang ada dalilnya dalam Quran. Nah itu gimana tuh konsepnya, Pak? Itu tadi ditanyakan beliau. Iya tadi. Apakah betul ada ketentuan dari Al-Quran yang membolehkan misalnya tinggi agama Islam itu mencium? Enggak ada, Pak. Enggak ada, itu enggak ada. Yang ada dalil umum saja itu, dalil umum saja. Ya itu maka ada perkataan dari Umar bin Khattab. I'rifil haqqo ta'rif sahibahu. Kenali kebenaran itu, kalian akan tahu orangnya. Ini sangat penting dasar. Kenali kebenaran, kalian akan tahu orangnya. Jadi walaupun dia profesor, doktor, kalau dia menyimpang, maka dia menyimpang gitu. Dia salah, melakukan kesalahan, dia salah.
Jadi kita harus mengenal kebenarannya, bukan mengenal orangnya. Nah, ini sangat penting bagi kita. Jadi gitu Pak ya, terkait dengan banyak yang berlebih-lebihan menyambutnya dengan tilawatil Quran. Pakaian sinterklas Dalam masjid pakai itu tasyabuh Pak. Itu kata ini man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa saja yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk dalam golongan tersebut. Nah, tasyabuh ini di bidang apa? Di bidang ritual. Kalau ritualnya tak boleh ikut-ikutan. Kemudian pakaian itu juga sama. Pakaian juga tidak boleh ikut-ikutan. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Pak. Nah, kalau terkait dengan hanya dosanya yang dihapus. Nah, dalam ayat itu memang disebutkan dalam hadis ya, al-Islamu yajubbu ma qablahu, bahwa Islam itu menghapus apa saja perbuatan di masa lalunya. Makanya dia dikembalikan kepada kefitrahannya. Kefitrahannya maknanya ya dia tidak membawa pahala, dia juga tidak membawa dosa. Seperti bayi yang baru dilahirkan. Nah, seperti bayi yang baru dilahirkan. Itu Pak. Jadi tetap saja ya dia tidak membawa pahalanya. Mungkin ada sebagian ulama yang beristihad, itu hasil istihad, tapi bukan ayat atau hadis yang menyebutkan bahwa orang yang melakukan kebaikan sebelum dia masuk Islam, kebaikannya akan ditunda gitu sampai dia masuk Islam. Tapi itu semuanya bisa ya sebenarnya bertentangan juga dengan ayat Quran, misalnya la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau engkau melakukan kesyirikan, maka amal-amal kebaikanmu akan sirna. Nah, kan kebaikanmu juga sirna karena melakukan kesyirikan, menyembah pada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu amal-amal baiknya sirna. Orang Islam saja bisa sirna juga amal kebaikannya dengan melakukan kesyirikan, dengan melakukan kezaliman. Bahkan riya, ujub, sum'ah itu juga bisa menghapus pahala kan? Nah gitu. Jadi semacam itu, wallahu alam bishawab. Masih ada? Terakhir Pak ya? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya pernah dengar bahasa-bahasa yang diucapkan oleh hamba yang dikatakan sekarang itu ada yang menyebut Allah, ada yang menyebut Ya. Asyhadu an la ilaha illallah, ada yang menyebut la ilaha illallah. Kalau menurut Al-Quran dan hadis, mana yang lebih baik, lebih afdal tiga kalimat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang sempurna kalimatnya adalah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Atau membaca dua kalimat syahadat sempurna juga. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bagaimana dengan hanya Allahu Akbar, Allahu Akbar? Itu juga sama Pak. Itu juga kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid juga sama itu. Nah, kemudian bagaimana dengan Allah, 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 Allah? Ini juga sama, itu kalimat tauhid juga. Jadi ada juga orang yang ketika sakaratul maut itu kan tidak bisa mengucapkan beberapa kalimat. Dia yang hanya satu kata saja, Allah, Allah, Allah. Itu juga kalimat tauhid. Maka dalam hadis disebutkan man qala fi akhiri kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang mengucapkan Allah atau kalimat la ilaha illallah, dia pasti masuk surga. Ini Pak, kalimat Allah. Itu zikir juga.
Ya, walaupun hanya kalimat Allah. Oh. Ah? Iya, maka disunahkan orang yang sedang sakaratul maut itu ditalkin, Pak. Ditalkin di telinganya. Nyaring-nyaring. La ilaha illallah. Biar dia ngikut. Kalau dia pun bibirnya tidak bisa mengucapkan, paling tidak pikirannya ngikuti dia dalam hatinya. Kadang kan sulit, kaku dan seterusnya, apalagi orang stroke. Tidak bisa ini. Nah, ucapkan di samping telinganya. Karena di waktu sakaratul maut itu banyak setan bergentayangan. Gitu. Maka ini sangat penting untuk ucapkan, bisikkan. Bukan malah banyak nangis minta nyebut Pak, nyebut Pak. Dia sulit. Nyebut apa? Nyebut apa? Nyebut itu. Kan banyak ya. Nyebut Pak katanya kan. Orang lagi sekarat, suruh nyebut apa dia kan? Tuntun la ilaha illallah. Kalau misalnya agak lama proses ininya dan tak ada orang yang membacakan talqin, bacakan ayat Quran di sampingnya. Gitu, sehingga setan itu lari, tidak mengganggu calon jenazah ini. Nah, gitu. Itu insyaallah sebelum kita akhiri, kita dapati ini ya, telah wafat tanggal 7 September ya 2024 jam 10 mertua dari Bapak Handoko yang bernama Mastur bin Arus. Kita doakan agar almarhum diberikan kelipatan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosanya dan dimasukkan ke dalam nikmat kubur dan surga Allah Subhanahu wa taala. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir li Bapak Mastur bin Arus. Allahumma fillahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Allahumma fillahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Allahumma fillahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Wa akrim nuzulahu wa si' madkhalahu wa ghsilhu bil ma'i wasal wal bara' naqi minal khotoya kama yunaqqa thawbul abyad minad danas wa abdil hudaran khairan min darihi wa alan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa qi min adzabil qabri wa adzabin nar. Allahumma ij'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu hufratan min hufaratin niran. Allahumma nawwir kuburahu bi nuri hidayatika wa syafaati rasulikal karim. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa ghaibina wa syahidina wa dhukrana wa unsana. Allahumma ghafir anhu sayyiatihi wa Allahumma ghafir anhu sayyiatihi. Allahumma ghafir anhu sayyiatihi wa taqabbal jami'a amalihi as-salihah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.